Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Madani dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isim mu'rab. Teman-teman bisa lihat PPT di sebelah saya. Oke, kita mulai dari pengertian. Apa sih isim mu'rab itu? Jadi isim mu'rab adalah isim yang berubah keadaan akhirnya sesuai dengan keadaan i'rabnya dikarenakan masuknya amil. Amil itu artinya faktor atau penyebab. Kita bisa lihat contohnya di 3 kalimat ini. Ada Qadima daifu, artinya tamu itu telah tiba. Ada ro'aitu daifa, saya telah melihat tamu itu. Ada salam tu ala doifi, saya telah mengucapkan salam kepada tamu itu. Jadi di kata doifu, doifa, doifi itu kan memiliki harokat yang berbeda. Ada yang menggunakan domah, ada yang menggunakan fathah, ada yang menggunakan kasroh. Itu karena masuknya amil pada isim tersebut. Pada kalian pertama, amilnya itu adalah qadima, maka harokatnya menggunakan domah. Lalu ada kalimat yang kedua, amilnya adalah ro'a, itu makanya fa-nya itu menggunakan harokat fathah. Dan pada kata ketiga, amilnya adalah ala, maka menggunakan kasroh. Jadi di isim mu'rab ini memiliki macam-macamnya, ada 9 macam. Kita mulai dari yang pertama, itu al-mufrad atau isim yang menunjukkan jumlahnya 1. Nah, di sini ada contoh katanya, ada kolamun, itu artinya 1 pena atau pulpen. Ada najmun, itu artinya 1 bintang. Isim yang selanjutnya adalah isim al-musanna. Ini isim yang menunjukkan jumlahnya 2. Nah, ini tuh tambahan dari mufrad tadi. Jadi ada tandanya untuk berubah jadi musanna. Itu bisa ditambahkan dengan alif dan nun atau ya dan nun. Di sini seperti kata yang contoh di mufrad tadi. Tadi kan kalau mufradnya itu kolamun. Nah, kalau jadi musanna itu jadi kolamani. Artinya 2 buah pena ditambahkan alif dan nun. Untuk isim selanjutnya ada jamak muzakkar salim. Ini artinya isim yang menunjukkan bilangan banyak untuk jenis laki-laki. Nah, ini memiliki tanda waw dan nun atau ya dan nun. Ya dan nun digunakan untuk yang harokat sebelumnya kasroh. Jadi kayak kata yang di sini di contohnya ada muslimuna, artinya orang-orang muslim. Jadi ada tanda waw dan nunnya. Oke, isim selanjutnya adalah jamak muannas salim. Isim yang menunjukkan bilangan banyak untuk jenis perempuan. Ini memiliki tanda alif dan ta. Ini seperti contoh katanya ada jannatun, artinya surga-surga atau banyak surga. Jadi ada tanda alif dan ta-nya. Selanjutnya ada jamak taksir, isim yang menunjukkan bilangan banyak dan isim ini mengalami perubahan bentuk dari mufradnya. Jadi kata taksir itu artinya pecah, maka ini tuh tidak beraturan, jadi sesuai sama kamusnya. Misalnya kayak di sini contohnya, mufradnya itu baitun, tapi kalau jamaknya itu buyutun. Jadi nggak bisa kita sembarangan tambah waw dan nun atau tambah alif dan ta. Jadi itu ada ketentuannya. Selanjutnya ada al-asmaul khamsah, nama-nama yang 5. Isim ini berjumlah 5 yang sama bentuk dan perubahannya. Ini ada nama-namanya itu ada abun, akhun, hamun, famun, dan zu. Jadi misalnya abun, Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Selanjutnya ada al-maksur, isim yang berakhiran alif lazimah dan sebelumnya berbaris fathah. Jadi di al-maksur ini misalnya di kata terakhirnya itu ya, tapi di huruf sebelumnya harokatnya itu fathah. Misalnya kayak contoh di sini ada al-fata, artinya pemuda atau remaja. Nah, di sini ada selanjutnya ada al-mankus. Ini perbedaannya sama al-maksur tadi. Kalau tadi kan akhirannya ya tapi harokatnya fathah, tapi kalau al-mankus itu akhirannya ya tapi harokat sebelumnya itu kasroh. Contohnya di sini ada al-hadi, artinya petunjuk. Dan isim yang terakhir itu ada isim yang tidak bertanwin. Nah, jadi isim ini ada alasan yang membuat isim itu gak boleh ada tanwinnya, ada kaidahnya tersendiri, dan itu ada di pembahasan lainnya. Di sini contohnya itu ada nama wanita kayak Fatimah atau nama laki-laki yang berpola akhiran an seperti Usman. Oke, di sini kita akan melihat contoh i'rab isim marfu. Di sini ada kalimat murabbiyani kilahuma. Jadi kata al-murabbiyani ini dinaibul fa'il marfu dengan alif karena musanna. Lalu kata kila itu taukid bagi isim marfu. Marfu dengan alif karena mulhaq dengan musanna. Selanjutnya ini ada contoh i'rab isim mansub. Ada al-hasanati yudhina sayyiati.
Jadi kata al-hasanati itu isim inna mansub dengan kasroh karena jamak muannas salim. Lalu kata sayyiati itu maf'ul bih mansub dengan kasroh karena jamak muannas salim. Selanjutnya ada contoh i'rab isim majrur. Ini ada kata ala umali mas na'i jami ihim. Jadi kata umali itu didahului oleh huruf jar majrur ala dengan kasroh. Lalu ada kata masna'i itu mudhof ilaih majrur dengan kasroh. Lalu kata jami'ihim itu taukid bagi umali majrur dengan kasroh. Sekian penjelasan tentang isim mu'rab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.